Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu biasanya yang rame. Ke pasar beli daun salam, tidak lupa membeli kulit ketupat. Yang menjawab salam mudah-mudahan selalu sehat walafiat, hidupnya selamat dunia akhirat. Tapi sayang kita pulang gak bawa berkat. Bawa pulangnya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Uri Profudi MPD, beserta Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan bidang sarana prasarana, yang kita berdoa kepada mereka semua, mata'alallahu bi kulli hayatihim, semoga Allah panjangkan usia dalam ketaatan, Allah pelihara kesehatannya, Allah tetapkan iman Islamnya semuanya. Para bapak ibu dewan guru yang dirahmati Allah, juga saudara kami final kiram Ustaz Dr. Andes Rahmani bin Syamlawi bin G. Syamlawi, Al-Mukarram Ustaz Fitrah Alawi SPDI, beserta anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, maupun yang berada di rumah yang sedang melaksanakan virtual peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, tepatnya di 2021 Masehi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran wa dzakara Allah katsiran. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, anak-anakku beserta didik SMP Negeri 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah yang tidak pernah terputus dalam lisan kita, yang tidak pernah terhenti dalam detak jantung kita. Semoga karunia yang Allah berikan kepada kita patut kita pandai untuk mensyukurinya, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya mujib as-sa'ilin. Hari ini selain kita mendapatkan kenikmatan berupa curahan hujan, ada kenikmatan yang besar yang bisa kita rasakan semenjak kita lahir sampai saat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan jika kita berbicara tentang kenikmatan Allah, bicarakanlah kepada Allah. Apa sebenarnya nikmat yang paling besar yang dinikmati oleh kaum muslimin saat ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini kenikmatan yang terbesar bagi umat Islam. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh ketua panitia bahwa baginda Rasulullah SAW dilahirkan oleh Allah. Yang pertama, alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang tidak mengerti jadi mengerti, yang tidak beradab menjadi beradab. Semua dirubah. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus seorang rasul melainkan untuk rahmat sekalian alam. Rasulullah adalah contoh bagi kita. Makanya pagi ini kita merayakan, kita melaksanakan peringatan bagi Maulid Nabi Muhammad SAW itu karena wujud dari kecintaan kita
sebagai umatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak kita harus menanamkan cinta itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan main cinta kepada umatnya. Sampai menjelang akhir hayatnya saja Rasulullah itu yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan dirinya, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi umatnya. Pernah Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril ketika menjelang akhir-akhir hayatnya, "Ya Jibril, ya Jazrail, siapakah yang paling banyak di neraka?" "Umatmu ya Rasul." Sedih Rasulullah, meneteskan air mata, minta kepada Allah agar kiranya ada syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah yang sebagai pengampun bagi umatnya. Ditanya lagi, "Ya Jibril, ya Israel, bagaimanakah rasanya orang dicabut nyawanya?" "Oh, luar biasa ya Rasul, sakit yang amat sangat." "Kalau begitu umatku bagaimana merasakannya?" "Sama, sakitnya luar biasa." "Bisakah umatku merasakan ketika ajal terlepas dari jasadnya, ruh terlepas dari jasadnya, tidak merasakan sakit?" "Tetap merasakan sakit ya Rasul, tetapi tidak seperti sakitnya umat-umat yang lain." Itu luar biasa. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, anak-anakku, ada satu pertanyaan yang mendasar buat kita. Mengapa Allah jadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebagai contoh buat umat Islam atau buat umatnya? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa Rasulullah dijadikan contoh buat umatnya? Kita bicara contoh. Kalau ayam, contohnya ayam. Kalau ada orang mencontohkan ayam kepada kambing, itu orang tidak punya pikiran. Ya, ayam dia contohnya ayam, kambing contohnya kambing, orang contohnya orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutnya manusia atau orang, bukan dari kalangan jin dan juga bukan dari kalangan malaikat. Maka Allah memerintahkan kita untuk mencontohkan bagaimana perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau andainya Nabi Muhammad itu adalah malaikat, susah kita ngikutinnya. Ya, malaikat nggak makan, malaikat nggak tidur, malaikat kagak doyan duit, malaikat kagak open sama perempuan. Nah, kalau kita, wah luar biasa, sama duit doyan, sama perempuan, romannya mati pura-pura. Ini jawabannya. Contoh, malaikat gak makan, malaikat tidak tidur, sementara Rasulullah manusia, tidur, makan, sama dengan kita. Makanya disebut basyarun, manusia. La kal basyar, tapi tidak sama dengan manusia lainnya. Rasulullah punya bebek, bibit, bobotnya. Ya, satu contoh. Ya, Rasulullah tidur, kita tidur. Karena kalimatnya basyarun la kal basyar, berbeda. Tidurnya Rasulullah dengan tidurnya kita. Kalau tidurnya Rasulullah, matanya doang yang tidur, hatinya tidak tidur. Kalau kita, matanya, hatinya ikut tidur. Makanya kita kalau tidur saking capek lelahnya sampai kebluk, orang Betawi bilang, ya, tidurnya kita kebluk. Contoh lagi, Rasulullah keringatan, kita juga keringatan. Keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wangi seperti minyak kasturi di saat belum ada parfum. Ya, keringatnya Rasulullah wangi. Keringatnya kita cium masing-masing lah. Ya, kita rasain masing-masing. Ya, luar biasa. Maka Rasulullah pantas untuk jadikan contoh buat kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita nggak bisa nyentuh malaikat, Superman yang sebegitu hebatnya. Ya, bisa nggak kita contoh Superman? Nggak bisa. Bagaimana terbangnya? Lagi pula aneh Superman. Masa dia kita mau contoh? Dia pakai celana dalam di luar? Bagaimana urusannya?
Ya, nggak mungkin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang berbahagia. Makanya maulid itu dalam makalah ulama memberikan definisi terhadap maulid. Apa sih maulid sebenarnya? Masdarun mimiyun salihun fis zamani wal makan. Isim masdar yang diawali dengan huruf mim, maulid, berbicara tentang kelahiran orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh atau tidak? Boleh. Enggak ada yang bicara haram, tidak ada yang bicara bid'ah. Kalau ada yang bicara haram, ada yang bicara bid'ah, kudu ngaji dulu masalah. Ini kadang-kadang sedikit-sedikit bid'ah karena dianggap ini sesuatu hal syar'i. Bid'ah itu bukan hukum Islam, tetapi perkara yang terhukumi dalam hukum Islam. Iya. Jadi kita maulid. Pak Ustaz, yang benar yang mana, maulid atau maulud? Dua-duanya benar. Kalau maulid, ya, maulid itu bicara tentang waktu dan tempatnya, di mana Rasulullah dilahirkan dan kapan Rasulullah dilahirkan. Di mana Rasulullah dilahirkan? Ada yang tahu? Anak-anak kita sekarang minim dengan sejarah, Bapak Ibu sekalian. Makanya satu keprihatinan, betul tadi kepala sekolah bilang, anak-anak kita harus pandai sejarah sehingga mengenal, mengerti siapa sosok baginda Rasulullah SAW. Ayahnya siapa, ibundanya siapa, pamannya siapa. Kenapa kita harus mengenal? Ya, kita harus mengenal sosok yang kita cintai, yang menjadikan satu contoh dan panutan buat kita. Kalau kita nggak kenal, ya berarti nggak cinta. Kan ada satu slogan, satu istilah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal Rasulullah SAW dari silsilahnya, maka kita akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Coba lihat, anak-anak sekarang ditanya, siapa ibunda Nabi? Nggak tahu. Saya sering nonton di YouTube tuh, viral betul tuh. Anak-anak SMA, anak-anak aliyah, konon anak-anak aliyah yang pakai jilbab. Ya, pendidikan agamanya aliyah tahu sendiri karena saya pernah ngajar di aliyah. Itu luar biasa, tarikh Islamnya itu luar biasa. Sampai ke sana. Begitu ditanya siapa ibunda Nabi Muhammad, nggak tahu. Siapa kakeknya Nabi Muhammad, nggak tahu. Saya tanya lagi anak madrasah, saya tanya, siapa ibunda Nabi Muhammad? Siti Aminah. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa nama pamannya? Abu Talib. Begitu saya tanya, pernah juga saya tanya di pesantren, ya. Saya tanya, siapa neneknya Nabi Muhammad dari garis ayatnya? Saya tanya, sampai saya tanya di sebuah yayasan pesantren, guru-gurunya saya tanya, siapa neneknya Nabi Muhammad dari garis keturunan ayahnya? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Beli 100.000. Jangan buka Google. Ya. Jadi sekarang ini betul. Makanya di pelajaran agama harus kita mengenal sejarah. Ya. Nama neneknya Nabi Muhammad Fatimah bin Ain. Fatimah bin Ain. Siapa wanita pertama yang menyusui baginda Rasulullah SAW? Siapa? Nah, ada yang bisa jawab? Pada saat usia berapa Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita sudah hafal, sudah mengerti, insya Allah akan timbul kecintaan kita. Makanya
Anak-anak sekarang tidak cinta dengan agama itu karena tidak mengenal sosok baginda Rasulullah SAW. Yang dikenal sosok-sosok artis, ya. Makanya senang banget kalau nonton drakor, drama Korea, luar biasa. Artis-artisnya sampai kena, ya. Siapa namanya itu? Susah namanya itu, ya. Nama artis saya tidak kenal satu juga. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa Rasulullah SAW dalam kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik buat kita. Rasulullah itu hebat luar biasa. Jadi kenapa kita harus mencontoh? Karena memang Rasulullah berbeda, ya, dibuat dari hal yang sama, manusia sama, tetapi berbeda dengan kita. Basyarul la basyar. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan suri tauladan buat kita? Karena Rasulullah ini manusia yang komplit, yang memiliki kompetensi yang komplit luar biasa. Rasulullah hebat dalam segala hal. Rasulullah tidurnya saja hebat. Rasulullah jalannya saja hebat. Rasulullah di muka umum hebat. Rasulullah di atas mimbar hebat. Ya. Rasulullah sedang berbicara dengan kawan-kawannya pun hebat. Kalau kita hebatnya cuma selokal doang, ya, kita hebatnya selokal doang. Rasulullah lagi ngapain aja hebat. Kalau kita selokal, di kantor kita hebat, semua orang bisa dimarahin sama kita. Kalau kita direktur, orang bisa dimarahin. Tapi begitu pulang ke rumah, ya, dibikin kesalahan, diketok macentong istrinya, udah nggak bisa ngomong apa-apa, ya, nggak bisa ngomong apa-apa, udah diam aja, nggak hebat. Rasulullah luar biasa, istrinya begitu cinta, ya, cinta. Siapa lagi? Sahabat-sahabatnya mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang terhebat. Bahkan sampai saat ini para pemikir-pemikir luar negeri di Inggris misalnya itu mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang terhebat di dunia ini, dan belum ada sampai saat ini yang melebihi kehebatan Rasulullah SAW. Ya, bahasa Inggrisnya, the man is power in the world. Manusia super power di dunia, nggak ada yang lebih, nggak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mulai saat ini, ayo. Di tema kita adalah tentang masalah menjadikan akhlak dan ilmu. Rasulullah itu orang yang berilmu, bahkan mengajarkan. Dalam hadis disebut innama bu'ithu mu'alliman. Kalau yang pertama kita kenal innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi di satu sisi innama bu'ithu mu'alliman. Rasulullah diutus sebagai pengajar, orang yang mengerti ilmu. Kenapa? Karena dengan dua hal ini yang bisa meraih kesuksesan kita untuk masa yang akan datang. Kamu tidak bisa hanya mengadakan akhlak sementara ilmu ketinggalan. Atau mungkin kamu punya ilmu yang begitu tinggi tapi akhlaknya nggak ada. Lihat sekarang negeri ini, ya, Indonesia begitu kaya raya, hasil buminya luar biasa. Di dalam buminya ini tertanam minyak, tambang batu bara, boksit, timah, emas dan lain sebagainya. Cuma kita sayangkan dan kita sedih melihat siapa yang mengelola itu semua bukan orang-orang kita. Kenapa? Karena kita ilmunya keterbelakangan kita. Padahal lagi-lagi kalau ilmu kita baik, akhlak kita baik, masa depan akan kita bisa pegang. Oleh karena itu saya ingat, ya, Imam Malik mengatakan begini. Ini cerminan daripada kita harus menguasai akhlak dan ilmu. Kata Imam Malik di dalam sebuah makalahnya, "May yatasawwafa wa lam yatafaqqahu faqad nazanda, wa may yatasawwafa wa lam yatafaqqahu faqad tafassah." Siapa orang yang belajar tasawuf, enggak belajar fikih, dia menjadi orang yang zindik. Siapa orang zindik? Orang munafik. Siapa orang munafik? Orang yang menyembunyikan keislamannya. Lalu apa lagi
lagi, siapa yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia menjadi orang yang fasik. Iya, maksudnya apa sih, Pak Ustaz? Maksudnya apa? Kita harus belajar akhlak, juga menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Nggak bisa kita mengandalkan akhlak doang, gitu ya. Maksudnya begitu. Makanya kalau sekarang kita cuma belajar akhlak doang nih, akhirnya kita bisa menjadikan standar orang itu kebaikannya hanya kepada akhlak, ilmunya nggak ada. Kalau akhlaknya doang, ilmunya nggak ada, ibadahnya doang, ilmunya nggak ada, sama persis seperti ketika iblis mau masuk ke dalam masjid, nggak jadi. Iblis mau masuk ke masjid, nggak jadi. Ditanya sama Rasulullah, ya iblis, kenapa kau tidak masuk ke dalam masjid ini? Bukankah sudah profesimu untuk menggoda umatku, kata baginda Nabi. Kata iblis, aku tidak mau masuk ke dalam masjid ini ya Rasul, karena ada sahabatku yang sedang tidur. Aneh kau iblis, engkau takut dengan sahabatku yang tidur, tapi engkau tidak takut dengan sahabatku yang sedang sholat. Enggak ya Rasul, kata iblis, aku lebih mengetahui kapasitas orang yang tidur tadi. Memangnya kenapa, kata Nabi? Kata iblis menjawab, yang tidur itu orang alim, wahai baginda Nabi, wahai Muhammad, nyebut. Yang tidur itu orang alim. Andainya orang alim itu bangun membenarkan sholatnya orang yang jahil, orang yang bodoh, maka luluh lantaklah tubuhku habis, wahai Muhammad, kata iblis. Tuh, cerminan bahwa ilmu itu manfaat. Ya, tapi ilmu kita tidak dihiasi dengan akhlak, hancur sudah, rusak. Makanya, mari sama-sama kita raih kesuksesan masa depan kita dengan kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah puas menimba ilmu itu. Guru-guru yang ada di sini pun tidak pernah puas dengan menimba ilmu. Lihat, kalau mereka bisa mampu untuk kuliah lagi, mereka mampu kuliah lagi. Tapi kan mereka tidak pernah berhenti menuntut ilmu, belajar, membaca buku, ya, lalu mengikuti perkembangan teknologi. Guru-guru kita sampai sekarang luar biasa, terutama di Batak. Kamu harus dibangga punya guru-guru punya kualitas di sini. Ya, semua berangkat dari ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya bahwa Maulid ini, ya, adalah kita memperingati hari kelahiran. Maulid berbicara tentang waktu dan juga tempat di mana Rasulullah dilahirkan dan kapan. Tapi kalau Maulud bicara figurnya. Ya, jadi kalau Maulud itu bicara figur. Jadi kalau bicara Maulud sama aja, boleh. Maulud itu apa? Figurnya Rasulullah yang dibicarakan, akhlaknya itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Selesai Maulid ini, bersama kita meraih ilmu sebanyak-banyaknya, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, mencontohkan bagaimana baginda Rasulullah SAW. Ya, anak-anakku sekalian, saya pernah begini. Ini terakhir. Saya kan juga sering kalau diundang untuk acara akad nikah. Biasanya kalau akad nikah itu ada kalimat seserahan. Jadi kalau kalimat seserahan itu yang perwakilan mengucapkan, saya serahkan selain calon pengantin juga bawaan-bawaan. Disebutkan di bawaan itu ada roti buaya. Disebutkan roti buaya, filosofinya katanya buaya adalah binatang yang setia, seumur hidupnya setia. Buaya yang murah rezekinya, sekali makan dia bisa masuk apa aja, kodok masuk, nyamuk masuk, ikan masuk. Itu buaya, murah rezeki. Buaya setia kepada pasangannya. Cuma saya jelasin, setia kepada pasangannya kalau di air, kalau naik ke darat udah jadi buaya darat, lain lagi ceritanya. Makanya nggak bisa dijadikan filosofi binatang itu. Saya katakan binatangnya binatang, binatang mencontoh binatang, orang yang mencontoh orang. Jangan menjadikan binatang sebagai filosofi yang kita pelajari. Saya bilang nggak ada manfaatnya buaya itu sebagai filosofi. Filosofi itu tetap baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dia memperlakukan wanita, bagaimana dia membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana dia membina anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu ya.
Mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat buat kita, wabil khusus buat diri saya pribadi. Untuk itu menyempurnakan acara ini bersama kita baca Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita baca suratul Fatihah buat guru-guru kita, wabil khusus guru-guru yang pernah mengajar di SMP Negeri 48 Jakarta yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafannya. Yang kedua, kita niat buat guru-guru kita, terutama di SMP Negeri 48 Jakarta ini, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, kita doakan mudah-mudahan mereka Allah panjangkan usia dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah pelihara kesehatannya, dan Allah jaga keimanan dan keislamannya. Juga buat anak-anak kita semua, para peserta didik SMP Negeri 48 Jakarta yang telah lulus maupun yang saat ini, terutama yang sedang aktif kelas 7, 8, dan 9, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, anak yang memiliki kualitas ilmu yang bisa membawa dirinya untuk masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki ilmu yang tinggi sehingga bisa melaksanakan atau mengikuti perkembangan zaman sampai kepada akhir hayatnya. Yang terakhir buat kita semua, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita dan keislaman kita. Bitilkan niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qiraatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doanya nanti dipersilakan Ustaz Firman Arabi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalam Allahumma kul 'ala mudhil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.